Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Nahwul Qulub As-Shaghir karangan Imam Syairi, halaman 41, Babu Mawani Is-Sarfi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Mawani Is-Sarfi. Bab pencegah tanwin, hal-hal yang mencegah tanwin. Mawani us-sarfi, adapun pencegah tanwin yang membuat kalimat itu nggak boleh ditanwin. Inda ahlil ibarati, menurut ahlil ibarat, menurut ahli nahwu, tis'un itu ada 9. Wahia, adapun 9 itu ma'rufatun, sudah dikenal. Jadi nanti kalau belajar dibuka lagi kitab nahunya, kan memang ada 9 hal-hal yang mencegah kalimat itu menjadi tanwin. Ada 9. Nah 9 itu nanti dibagi 2. Ada yang disebabkan satu ilat, satu penyebab, dan ada yang disebabkan 2 ilat. Jadi isim itu ghairu munsharif, isim itu tidak menerima tanwin disebabkan karena satu ilat. Misalnya sebabnya sigot muntahal jumu, masajidu, masobihu, itu kan sigot muntahal jumu, itu nggak boleh ditanwin. Masajidun nggak boleh, masobihun nggak boleh. Atau adanya alif ta'nis maksuroh, misalnya hubla, orang yang hamil hubla, jamaknya itu kan hubla, alif lainah. Nah itu termasuk apa yang satu tanwin, satu ilat. Kalau yang 2 ilat itu adalah percampuran dari isim alam dan 9 hal. Jadi misalnya di sini apa, alam plus jamak, misalnya alam plus jamak, jadi 2 ilat itu. Masajid itu kan nama, masajid itu kan alam, isim, nama. Nah itu kemudian juga jamak. Jadi 2 alam dan sekaligus jamak gitu. Apalagi misalnya alam dan tambahan alif dan nun. Alif dan nun ini kan bisa mencegah tanwin. Alif dan nun, akhiran yang alif dan nun ini bisa mencegah tanwin. Kalau ada alam, isim nama, terus kemudian ada alif nunnya di belakang, maka ini mencegah tanwin. Usmanu, bukannya usmanun, tapi usmanu. Dahlanun, bukan dahlanun, dahlanu gitu ya. Dahlanu, bukan dahlanun, nggak boleh ditanwin dia, bukan dahlanun. Kenapa? Karena dia isim alam sekaligus dia akhirannya berupa alif dan nun. Wa inda ahlil isarah, dan menurut ahlil isarah, menurut ahli tasawuf, apa itu yang mencegah terjadinya tanwin? Al-jam'u, yang pertama jamak. Apa maksudnya jamak itu? Ayyajtaniba, menjauhi. Ayyajtaniba, menjauhi. Al-alimu, orang yang alim. Al-alimu, orang yang alim. Jam'ad dunia, kumpulnya dunia. Jam'ad dunia, kumpulnya dunia. Wajtima'an nasi, dan kumpul kepada manusia. Wajtima'an nasi, dan kumpul kepada manusia. Alaihi, atas dunia.
yang bisa membuat orang ini tercegah dari tanwin, maksudnya dia orang ini tidak akan bisa start tanwin, itu kan maksudnya orang itu bisa sampai kepada Allah. Orang yang membuat orang ini tidak bisa sampai kepada Allah, ini yang pertama adalah seseorang kumpul dengan dunia dan ahli dunia. Kumpulnya ini sama orang yang ngomonginnya dunia mulu, ngomonginnya kagak ada akhiratnya, kagak ada ibadah-ibadahnya, ngomongnya masalah dunia mulu, nggak ada. Nah, itu akan membuat orang itu menjadi jauh, tidak sampai kepada Allah. Wasorfu, dan yang kedua sorof. Apa itu sorof? Sorfu hujuhihim, berpalingnya wajah-wajah mereka, berpalingnya wajah-wajahnya nas, berpalingnya wajah-wajahnya manusia ilaihi kepada alim, ilaihi kepada alim. Kalau ada orang kemudian manusia ini pada mengeluh-elukan dia, dan dia kemudian terbawa dengan elukan, maka kemudian orang ini akan terhalang dari sampai kepada Allah. Jadi orang yang tenar, kemudian dia merasa bahwa dia tenar, dan kemudian dia menikmati ketenaran itu, maka itu juga akan membuat orang itu akan tidak sampai kepada Allah. Wal wasfu, dan sifat wasof. Wal wasfu dan wasof, apa itu? Ayyakuna ada qasduhu, apa tujuannya si man or alim. Qasduhu, siapa tujuannya si alim, ayyusofa, untuk disifati, ayyusofa, untuk disifati siapa si alim, bil khairi, dengan kebaikan, wa yu'rafu, dan agar dikenal, wa yu'rafu, dan agar dikenal, bihi dengan khair, wa yu'rafu, dan agar dikenal siapa si alim, bihi dengan khair. Orang tujuannya biar sedekah, oh biar nanti orang menganggap saya ini dermawan. Oh sholat di depan banyak manusia, oh biar nanti saya dianggap sebagai alim, sebagai orang yang ahli ibadah. Nah itu juga akan mencegah orang sampai kepada Allah. Wa ta'nisu, dan ta'nis. Wa ta'nisu, dan ta'nis. Apa itu ta'nis? Do'ful azmi. Do'ful azmi, lemahnya tekad. Do'ful azmi, lemahnya tekad. Warridho, dan rela. Warridho, dan rela. Birrozaili, dengan keburukan-keburukan. Birrozaili, dengan keburukan-keburukan. Orang yang rela dengan keburukan, ada perbuatan buruk dia seneng saja, dia rela saja, dia tidak merasa risau saja dengan perbuatan buruknya. Terus kemudian dia tekad untuk berbuat baiknya lemah. Nah itu juga tidak akan mungkin orang itu sampai ke hadratnya Allah. Wal ma'rifatu, dan ma'rifat. Wal ma'rifatu, dan ma'rifat. Apa itu? Ayya'rifa, mengetahui siapa si alim. Ayya'rifa, mengetahui siapa si alim. Ni'amallahi ta'ala, nikmat-nikmat Allah ta'ala, alaihi, atas si alim. Tapi summa yukosiru, kemudian sedikit siapa si alim. Summa yukosiru, kemudian sedikit siapa si alim. Anis syukri, dari bersyukur. Tahu dia bahwa nikmat Allah ini banyak, tahu dia merasakan nikmat Allah ini banyak, tapi sedikit bersyukurnya. Wal ajamat, wal ajmatu, dan ajam. Wal ajmatu, dan ajam. Ajam ini nama non Arab, namanya ajam. Kayak apa? Ibrahim, Yunus, Yusuf, itu kan ajam tuh. Nah itu nggak boleh diharok, nggak boleh disukun tuh. Ibrahimun, kan nggak boleh. Ibrahimu, terus Yunusu, bukan Yunusun, bukan Yusufun, gitu ya. Yunusun, gitu ya. Ayyuhamila, apa maksudnya? Ayyuhamila, mengabaikan siapa si alim. Ayyuhamila, mengabaikan si alim. Nikmatullahi, nikmatnya Allah. Nikmatullahi, nikmatnya Allah. Bikitmi ilmihi, dengan menyimpan ilmunya si alim. Bikitmihi, dengan menyimpan ilmunya alim. Perhitungan banget kalau nggak mau ngajarin orang. Mau ngajarin orang tuh perhitungan banget. Nyimpen aja ilmunya, nggak dikasih. Nah itu juga bisa membuat orang menjadi tidak sampai ke hadratnya Allah. Wal adlu, dan adl. Apa maksudnya? Uduluhu, berpalingnya. Berpalingnya si alim. Adl itu maksudnya bilangan ya. Misalnya 2 masna, 3 sulasa. Nah itu adlun tuh.
Nah itu nggak bisa ditanwin juga, nggak bisa. Sulasun, masnan nggak boleh gitu. Rubaun. Uduluhu berpalingnya si alim anitoriki dari jalan al-qawimi yang lurus, al-qawimi yang lurus. Terus watarkibu dan tarkib. Watarkibu dan tarkib. Tarkib ini kalimat yang tersusun. Misalnya hadromaut. Hadromaut itu kan tarkib itu. Jadi nggak boleh disukun, nggak boleh tanwin. Hadromautun nggak boleh. Hadromautun. Apa ayusawiba mencampur aduk, ayusawiba mencampur aduk siapa si alim, amalahu pada amalnya si alim, amalahu pada amalnya si alim bi af'alil jahli dengan perbuatan kebodohan, bi af'alil jahli dengan perbuatan kebodohan. Wal alifu dan alif maksudnya alifu ana, alifnya huruf ana, yaitu apa? Klaim aku, ananiyah, klaim aku. Ana itu maksudnya klaim aku, gua ini loh, gua, aku, klaim aku, gua ini loh, ini gua gitu ya. Wa nunu ai nunul azomati, nunnya azomah, maksudnya nunnya huruf nahnu, klaim kami. Nahnu ini kan kami, klaim kami, ini kita lo nih loh, ini kita lo ini ya, ini kami nih loh ya gitu ya. Nah itu klaim. Nah itu klaim aku, klaim kita, klaim kami itu juga bisa membuat orang menjadi tidak sampai ke hadratnya Allah. Wa waznul fi'li dan wazan fi'il, wa waznul fi'li dan wa wazan fi'il. Wazan fi'il ini misalnya apa? Ahmadu itu kan wazan fi'il tuh. Ahmadu, af'alu, ahmadu itu kan isim alam. Ahmad itu kan nama orang, isim alam plus wazan fi'il Ahmadu gitu ya. Nah ini nggak boleh tanwin, nggak boleh dibaca Ahmadun gitu ya. Ahmadu. Apa maksudnya? Ayazina menimbang, ayazina menimbang siapa si alim, a'malahu amalan-amalannya si alim, mu'taqidan hale, mu'taqidan hale, seraya meyakini, mu'taqidan seraya meyakini, anna indahu bahwasanya di sisinya si alim, hasilan itu berhasil, hasilan itu berhasil. Fayahsulu maka terjadilah al ajabu apa? Sombong. Al ujubu atau al ajabu apa? Kesombongan. Jadi dia yakin, dia menimbang, saya udah ngerjain gini, saya udah ngerjain ini, saya udah ngerjain ini. Keren juga berarti gue sekarang ini ya. Gitu ya. Dia menimbang gitu, menimbang, saya udah begini sekarang, saya udah begini sekarang. Lalu kemudian itu boleh aja buat ngukur. Oh berarti kalau menimbang itu untuk dalam rangka untuk mempertinggi lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian menimbang amalan yang kemudian itu hasilnya adalah ketakjuban gitu ya, nah itu yang kemudian membuat tidak sampai ke hadratnya Allah. Makanya kan sering dikatakan kalau ngukur kebaikan mah ngukurnya orang yang di atas kita. Kalau ngukur kebaikan mah jangan ngukur kebaikan itu kepada orang yang di bawah kita itu. Kita punya temen nih dulu, dua-duanya ini kita terus sama-sama sama dia nih, emang kemana-mana jalan mulu, maksudnya ahli maksiat mulu, kita nongkrong segala macam. Lalu kemudian kita udah mulai insaf nih, ngukurnya jangan ke teman kita. Nanti kalau ngukur teman kita, mendingan gue daripada teman gue gitu ya. Ngukurnya jangan ke teman gitu, ngukurnya ke atas. Ke atas apa? Ke orang-orang yang lebih tinggi nilainya dari kita. Tapi kalau untuk urusan dunia ya tetap ngukurnya yang di bawah kita. Biar apa? Biar nanti ada syukurnya. Sebab kalau nanti urusan dunia ini ngukurnya ke atas, ini pasti akan terjadi kufur nikmat. Maka ngukurnya ke bawah, menjadikan dia syukur kepada Allah. Itu kan sering dikatakan sama ulama-ulama kita gitu kan. Kalau ngelihat kebaikan ngukurnya yang di atas kita, gitu ya, di atas kita. Nggak biar nanti terus naik terus gitu loh. Jangan ngukur di bawah kita. Famata jitamaat itulah yang 9. Famata maka sewaktu-waktu ijtamaat kumpul illatani apa dua ilat min hazil ilali dari ilat-ilat ini. Kan tadi ada yang isim ghairu munsharif yang satu ilat, yang dua ilat. Nah yang dibahas di sini kan yang dua ilat nih, yang disebabkan dengan dua ilat.
Kalau terkumpul dua ilat ini, lam yansorif, maka tidak akan bergerak siapa si tidak akan sampai siapa si alim ilal qabuli pada penerimaan. Lam yansorif, maka tidak akan maka tidak akan sampai siapa si alim ilal qabuli pada penerimaan. Tidak akan diterima sudah dia, tidak akan mendapatkan qabul. Wan harifa dan terhalang siapa si alim, wan harifa dan terhalang siapa si alim, an babil wusuli, dari pintu pencapaian, an babil wusuli, dari pintu pencapaian. 9 ini yang akan menghalangi orang untuk sampai kepada hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Babul i'rabi wal bina'i, ay haza babul i'rab wal bina. Lamma kana, tatkala ada al-i'rabu, apa i'rab? Al-i'rabu apa i'rab? Bil harokati, dengan harokat. As-salasu itu as-salasu 3, as-salasu yang 3 gitu ya. Rupanya yang 3. Jadi tatkala ada i'rab 3, i'rab itu ada 3 yang dengan harokat, yaitu apa saja? Ar-raf'u, rafa, wa nasbu dan nasab, wal jarru dan jar, wal jazmu dan jazm. Saya tidak tahu ini kenapa ini kok disebut i'rabnya ada 3, padahal i'rab itu 4. Nggak tahu ini apa kesalahan tulis atau bagaimana gitu ya. Karena maka ada tatkala i'rab itu ada rafa, nasab, jar, jazm. Karena maka ada midaru ahlil isaroti, midaru ahlil isaroti, perhatiannya ahli tasawuf. Midaru ahlil isaroti, perhatiannya ahli tasawuf. Karena i'rab itu ada 3, ada 4, rafa, nasab, jar dan jazm, maka perhatiannya ahli tasawuf juga kepada 4 ini. Apa itu? Birof'i himamihim, dengan rofa, tingginya cita-cita mereka. Birof'i himamihim, dengan rofa, dengan tingginya cita-cita mereka, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Pertama, ahli tasawuf itu memperhatikan banget nih, punya cita-cita yang tinggi untuk sampai ke hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian pekerjaannya banyak, zikirnya banyak, sholatnya banyak, ibadahnya banyak, ngelatih hatinya juga banyak gitu ya. Kenapa? Karena dia punya cita-cita yang tinggi untuk sampai kepada Allah, punya cita-cita gitu loh. Punya cita-cita yang tinggi sampai kepada Allah. Yang kedua, wa nasbi abdanihim, dan menegakkan badan-badan mereka. Wa nasbi abdanihim, dan menegakkan badan-badan mereka, menasobkan badan-badan mereka, menegakkan badan-badan mereka fi taatillahi ta'ala, di dalam taat kepada Allah ta'ala. Nyaman saja, sholat nyaman, zikir nyaman, ibadah nyaman, badannya itu tegak saja, badannya itu kuat saja. Nggak main handphone 1 jam matanya melotot, megang Quran 5 menit matanya udah kerip-kerip gitu ya. Nah itu berarti belum nasab gitu. Jadi kalau orang ahli tasawuf itu menegakkan badan mereka gitu, menegakkan badan mereka untuk taat kepada Allah. Wa khafdi nufusihim, dan mengkhafatkan diri mereka, merendahkan khafat. Wa khafdi nufusihim, dan merendahkan jiwa mereka, diri mereka, nafsu mereka, tawaduan karena tawadu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tawadu orangnya itu khofat, jiwanya itu tunduk, dirinya itu tunduk, nggak sombong gitu ya, nggak angkuh, tawadu gitu. Terus wajazmi qulubihim, dan yang keempat wajazmi qulubihim, dan menjazmkan hati mereka, mengunci hati-hati mereka. Wajazmi qulubihim, dan mengunci, mengunci hati-hati mereka, amma dari sesuatu dunallahi ta'ala, selain Allah ta'ala. Enggak dibiarkan apapun masuk di dalam hati mereka, udah dikunci. Makanya kemudian kita kan dikasih zikir ini kan, dalam rangka untuk mengunci. Ini udah ada khofinya aja masih banyak banget yang masuk keluar masuk di sini nih gitu ya. Masih banyak keluar masuk di sini.
ngunci hati mereka itu dari sesuatu selain Allah. Apapun harus dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasukunihim dan diamnya mereka, tenangnya mereka ilallahi kepada Allah taala, kepada Allah taala. Inilah yang menjadi perhatiannya ahlut tasawuf, ahli isyarah. Wal mu'rabu dan adapun mu'rab, itu huwa adapun mu'rab itu al mutaghayyiru orang yang berubah. Min ashabit talwin, dari ashabut talwin. Apa itu ashabut talwin? Talwin itu lawan dari tamkin. Jadi talwin itu masih berubah-berubah, masih belum netek, masih entar naik, entar turun, entar 165, entar 3, entar 561, entar turun lagi, entar masih tanwin gitu. Ini masih talwin nih, masih berubah-berubah. Gitu, masih berubah, ashabut talwin. Wal mabni, dan adapun mabni itu mah sesuatu karena yang ada apa mah itu mustaqiman lurus istiqomah fi halihi di dalam keadaannya la yataghayyaru yang tidak berubah apa haluhu keadaannya. Wahum siapa mereka ini? Wahum dan adapun mereka itu ashabut tamkin, namanya ashabut tamkin. Jadi udah netek, mau ada apapun dalam kondisi apapun, lagi seneng lagi udah pokoknya netek aja, ashabut tamkin. Dia sudah seperti itu. Nah itu mu'rab sama mabni. Ya kita mungkin masih mu'rab lah gitu, masih mu'rab, belum mabni. Tapi kan kita pengen tetap menjadi mabni gitu. Faslun ay haza fasl, kan udah diajarin dulu kan. I'rab itu adalah perubahan akhir-akhir kalimat karena ada sesuatu yang masuk gitu kan. Kalau sesuatu yang masuknya ini merofakan, maka dia jadi rofa. Kalau yang masuk itu ada nasab, dia menjadi nasab. Itu tergantung apa yang masuk gitu loh. Nah manusia juga begitu. Kalau lagi enak, yang masuknya enak, maka kemudian dia enak. Kalau kemudian yang masuknya nggak enak, lalu kemudian ibadahnya juga nggak enak gitu. Itu namanya mu'rab gitu. Dia masih berubah-berubah sesuai dengan apa yang masuk dalam dirinya. Faslun ay hadza faslun al asma'u adapun asma'. Nah isim-isim al asma'u adapun isim-isim itu ma'arifun, ya ma'rifat wa nakiratun dan nakirah. Isim itu ada dua. Ada isim ma'rifat, ada isim nakirah. Isim yang khusus dan isim yang umum. Wa kadzalika dan seperti itulah al ibadu para hamba minhum dari hamba. Minhum itu sebagian dari ibad, ma'rufun itu orang yang ma'ruf. Lahu pada ma'ruf nasibun ada bagian ma'al qaumi beserta dengan kaum. Huwa ia ma'ruf bihi dengan kaum. Bihi huwa ya ma'ruf bihi dengan huwa ya bagian gitu ya, huwa ya nasib bihi dengan kaum ma'rufun itu ma'ruf. Maksudnya apa? Orang yang satu jenis manusia ini ma'rifat, manusia yang sudah ma'ruf, manusia yang sudah baik gitu ya. Maka orang yang baik ini dapat bagian bersama dengan orang kaum yang baik juga. Ma'allazina an'amta alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i nah karena orang baik itu nanti dia akan mendapatkan bagian bersama juga dengan kaum yang baik. Wa maqamun dan maqam fi sidqi di dalam sidqi kebenaran. Huwa ya sidqi bihi dengan huwa ya sidqi bihi dengan si ma'ruf itu mausufun disifati. Dan dia bisa sampai kepada makom sidqi. Jadi dia disifati dengan makom sidqi. Makom sidqi itu yang kalau dalam Quran dikatakan
fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadi. Fi maq'adi sidqin, di tempat duduk yang sidik. Fi maq'adi sidqin, di tempat duduk yang sidik, gitu ya. Inda malikin muqtadir, di sisi raja yang sangat berkuasa. Wa minhum, dan itu sebagian dari ibad. Wa minhum, dan itu sebagian dari ibad, dari hamba. Munakkarun atau munakkarun gitu ya. Munakkarun atau munakkirun gitu aja, munakkirun. Kalau tadi kan ma'ruf, maaf. Munakkarun, kalau tadi kan ma'ruf, berarti ini munakkarun. Munakkar, diingkari. La nasiba, yang tidak ada bagian lahu pada munakkar, ma'al qaumi, bersama dengan kaum. Wala hazza, dan tidak ada bagian. Wala hazza, dan tidak ada bagian lahu pada munakkar, siwal akli, selain makan, wan naumi, dan tidur. Orang yang ahli, ya orang yang manusia yang munakkar ini, orang yang tidak punya bagian bersama dengan kaum yang baik. Udah bagian dia cuma makan, tidur, udah begitu saja dah. Urusan-urusan itu namanya munakkar. Atau kalau mau menggunakan bahasa yang lain, ma'arif itu orang khusus. Nakiro itu orang umum. Kalau orang khusus mah akan bersama dengan orang khusus juga nanti. Kalau orang umum ya nggak dapat bagian apa-apa kecuali selain makan dan minum, atau selain sesuatu yang memang dibagi untuk orang umum. Anda datang acara maulid misalnya, Anda tamu VIP, apa sama tamu undangan biasa? Kan beda, duduknya beda, kumpulnya juga beda, berkatnya, makannya beda. Itu kalau mau jadi orang VIP. Maka sekarang mau jadi orang umum atau mau jadi orang khusus. Kalau pengen jadi orang khusus, ya pekerjaannya harus pekerjaan khusus. Kalau pengen jadi orang umum, ya pekerjaannya pekerjaan umum aja. Pekerjaan umum apa? Ya habis sholat kalau mau zikir ya zikir, kalau pengen kabur ya kabur. Terus ya pekerjaan umum aja sudah umum, nggak usah macem-macem, nggak usah zikir macem-macem, nggak usah ikut ini, nggak usah ikut itu, nggak usah, umum aja udah kayak umum. Kalau pengen jadi orang umum. Kalau pengen jadi orang khusus, ya tiketnya harus tiket yang khusus. Ya berarti pekerjaannya juga harus pekerjaan yang khusus. Masa pekerjaannya wali sama pekerjaan orang biasa sama? Kan beda tuh mah, gitu ya. Pekerjaan nabi sama bukan nabi kan beda pekerjaannya. Tapi juga kedudukannya juga beda. Faslun. Nah karena kalau kita ini hidup di tengah orang yang umum, ya makanya kemudian kita menjadi aneh. Itu sebabnya. Kenapa kok jadi aneh? Kenapa? Karena kita kumpul sama orang yang umum, sedangkan kita ini lagi berusaha menjadi orang yang khusus. Akhirnya jadi beda, akhirnya jadi aneh. Kenapa aneh? Ya karena kumpul sama yang umum. Tak kalau kumpul sama orang-orang yang khusus mah nggak aneh juga, nggak bakalan aneh. Atau jangan-jangan malah kita dianggap masih umum lagi. Yang lain mau udah kemana-mana, kita masih begini aja. Nah gitu maksudnya. Jadi kenapa kok kita merasa terasing? Kenapa kok kita merasa beda, aneh? Karena kumpul dengan orang-orang yang umum, gitu ya. Kalau kumpul sama orang-orang yang khusus ya nggak akan aneh, gitu ya. Itulah Nabi kemudian mengatakan budial Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam dimulai dengan keterasingan, maka Islam akan kembali dengan terasing. Maksudnya apa? Ya Islam ketika datang ini asing karena belum ada yang kenal apa-apa dengan Islam. Tapi nanti ketika di akhir zaman, saat-saat kita sekarang ini, kita juga akan merasa terasing. Kenapa? Karena orang sudah meninggalkan ini, udah meninggalkan banyak hal. Masa zikir la ilallah itu aneh, kan bingung juga. Karena apa? Karena la ilallah itu udah banyak ditinggal, sehingga ketika ngizikir la ilallah jadi asing. Kenapa? Karena udah banyak yang meninggalkan. Gitu. Faslun ay hadza faslun. Al mubtada'u, adapun mubtada itu marfu'un dirofakan. Al mubtada'u, adapun mubtada itu marfu'un dirofakan. Kenapa dirofakan? Litajarrudihi, karena terbebasnya mubtada. Litajarrudihi, karena terbebasnya mubtada. Anil awamili, dari amil-amil. Anil awamili, dari amil-amil al-labziyat, yang sifatnya labziyah. Wal fakiru, dan adapun orang yang fakir. Wal fakiru, dan adapun orang yang fakir. Fakir dalam tasawuf beda ya sama fakir dalam fikih. Kalau fikih itu fakir itu orang yang nggak punya harta benda, nih fakir itu.
Kalau dalam tasawuf, fakir itu adalah orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya fakir. Wal fakiru, dan adapun fakir, al mutajarridu yang terbebas, al mutajarridu yang bebas, yang terbebas, itu yang tidak punya ta'aluk lagi, itu marfu'ul qadari, ditinggikan derajatnya. Marfu'ul qadari, ditinggikan derajatnya. Wa khobaruhu, dan adapun khobarnya mubtada. Wa khobaruhu, dan utawi khobarnya mubtada itu marfu'un, dirofakan. Kenapa dirofakan juga? Lin qito'ihi, karena terputusnya khobar. Lin qito'ihi, karena terputusnya khobar anil alaiki, dari ketergantungan. Wa ta'alluqihi, dan ya ketersambungan bil haqaiqi, dengan hakikat-hakikat, bil haqaiqi, dan dengan hakikat-hakikat al waridati yang datang, al waridati yang datang minal khaliqi, dari zat yang maha menciptakan. Al fakir al mutajarrid, orang yang sudah mujarrid, sudah terbebas dari ta'alluq, ketergantungan dengan siapa saja. Ketergantungan dengan siapa saja. Al mutajarrid, dia sudah menjadi orang yang mandiri. Dia tidak tergantung lagi dengan duniawi gitu loh, dengan makhluk-makhluk yang duniawi, bukan makhluk yang khusus, makhluk yang umum, udah nggak punya ketergantungan. Nah, itu orang yang sudah marfu'ul qadar, orang yang sudah ditinggikan derajatnya. Ya, kalau contoh yang umum itu kan, kalau ada seseorang masuk partai enggak, dia tidak terafiliasi di satu partai pun, itu kan dia mutajarrid, bebas dia mau ngomong apa kek, dia pengen di mana kek, itu kan bebas dia. Tapi kalau dia sudah terafiliasi dengan partai misalnya, itu kan udah dia mau orang PKB, dia mau orang P3, dia mau orang PAN, dia mau udah terafiliasi, udah nggak mutajarrid lagi gitu loh. Nah, itu beda, itu nanti kadar derajatnya itu beda itu. Nanti kalau contoh sehari-hari di kita itu. Faslun ay hadza faslun. Tapi bukan berarti orang-orang yang berpartai itu buruk semua, ya enggak, karena pasti harus ada orang-orang yang memasuki dan menggunakan wilayah-wilayah situ. Faslun ay hadza faslun, al af'alu, adapun fiil. Al af'alu, adapun fiil itu salah satu, ada 3. Fiil perbuatan itu ada 3. Madin, yang pertama masa lalu, madi. Wahalin, dan hal saat ini atau mudhore kalau kita bilangnya mah. Wa mustaqbal, dan mustaqbal yang akan datang, amr. Wa ahwalul qaumi, dan adapun keadaan kaum itu mukhtalifatun, juga berbeda-beda. Manusia, kaum ini juga berbeda-beda keadaannya. Faminhum, maka sebagian dari mereka kaum, maka itu sebagian dari mereka kaum, man utawi orang, fikratuhu, yang berfikirnya man, fis sabiqati, pada masa lalu. Ada orang yang ngomongnya masa lalu mulu, ingat, yang diingat tuh masa lalu mulu. Itu ada yang begitu, yang berfikirnya itu 100%, 80% tuh masa lalu terus gitu loh, bukan masa yang akan datang. Wa minhum, atau bukan masa yang sekarang. Wa minhum, dan sebagian dari kaum, man utawi orang, fikratuhu, yang berfikirnya si kaum, fil khotimati, pada masa yang akan datang. Nanti bagaimana besok ya, besok gimana ya, nanti akhirnya bagaimana ya, pikirnya ke depan mulu gitu ya. Wa minhum, dan itu sebagian dari mereka, man utawi orang, istagola yang sibuk, siapa sih man, bislahi waktihi, dengan memperbaiki waktunya. Biislahi waktihi, dengan memperbaiki waktunya siman, allazi huwa, yang utawi waktuhu, allazi huwa, yang adapun waktunya, fihi, pada allazi huwa, yang adapun siman, fihi, pada waktu. Anil fikroti, dari berfikir, fi mustaqbalihi, di dalam masa depannya, fi mustaqbalihi, di dalam masa depannya, wa madihi, dan masa lalunya. Ada sebagian kaum lagi yang sibuk
untuk memperbaiki keadaan sekarangnya aja nih, waktunya sekarang nih. Yang lalu mah yang nggak terlalu sibuk ya berpikir, tapi 5% 10%. Masa yang akan datang juga nggak dipikir banget gitu loh. Pokoknya sekarang ini adalah, kalau bahasa pengarsa Abah, hari ini adalah yaumul akhir. Percaya kepada hari akhir adalah rukun iman. Hari akhir itu bukan nanti saja, bukan hari kiamat. Artinya hari akhir itu, hari akhir itu adalah hari sekarang. Sekarang ini adalah akhir-akhir. Besok kita masih hidup, berarti besok itu hari akhir lagi gitu loh. Sekarang kita ngaji nih malam ini. Ini pengajian terakhir nih. Nanti malam Selasa depan kita ngaji lagi, malam Selasa depan itu ngaji terakhir lagi gitu loh. Nah, itu yang dikatakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi, As-Sufi ibnu waqtihi. Sufi adalah anak waktunya. Maksudnya anak waktunya apa sih? Sufi itu adalah orang yang menguasai waktunya. Bukan menguasai masa lalu, menguasai masa yang akan datang, menguasai waktunya sekarang. Kalau sekarang ini waktunya adalah waktu teknologi, ya dia menguasai teknologi yang sekarang yang ada. Sekarang masanya Google, ya dia harus menguasai Google. Sekarang masanya TikTok, dia menguasai TikTok. Sekarang dia masa apa? Ya itu dia menguasai zamannya, ibnu waqtihi. Jadi sufi adalah ibnu waqti, orang yang putra dari waktunya. Itu Junaid Al-Baghdadi mengatakan al-sufi ibnu waqtihi. Kenapa? Karena dia sibuk sudah untuk memperbaiki waktunya sekarang ini nih. Enggak juga ngomong masa lalu, enggak juga terus nanti kita ke depan begini, ke depan begini. Tapi enggak ada actionnya apa-apa, pokoknya ke depan aja nanti begini. Nanti ke depan kita bikin ini ya, nanti ke depan kita begini ya, begini ya. Tapi yang sekarang aja kagak beres nih. Sekarang aja kagak baik gitu, nggak berbaik. Udah ngomongnya ke depan terus, tapi nggak ada action apa-apa gitu loh. Nah itu ada yang begitu juga. Nah sufi ibnu waqti, orang yang menyibukkan untuk memperbaiki waktunya sekarang. Kenapa? Karena hari ini adalah yaumul akhir. Hari ini adalah yaumul akhir, hari akhir. Faslun ay haza faslun. Makanya saya juga baru ketemu jawaban itu. Rukun iman kan ada 6. Kenapa kok yang 5 itu ada semua, tapi kok yang 1 nggak ada gitu ya? Arti belum ada gitu loh. Pada Allah udah ada Allahnya, malaikat sudah ada, kitabnya sudah ada, rasulnya sudah ada, terus apanya? Qada dan qadarnya sudah ada. Yaumul akhir, hari akhir. Kok bukannya yang sekarang gitu, kok nanti gitu yang akan kita, nanti hari akhir. Ya oke, itu juga benar. Hari akhir, hari kiamat itu ya iya, kita percaya dengan hari kiamat. Tapi ternyata saya baru dengar dari pengarsa, oh hari akhir itu bukan cuma kiamat. Ya sekarang ini namanya yaumul akhir ini gitu loh. Yaumul akhir ini sekarang. Kemarin itu udah lewat, besok itu belum tentu ada. Sekarang ini ya sekarang gitu. Jadi sekarang ini yaumul akhir, karena belum ada jaminan besok itu ada gitu. Faslun ay haza faslun wa fi'lul hali, dan adapun fi'lul hal, maksudnya fi'il mudhari. Wa fi'lul hali, dan adapun fi'lul hal, fi'il mudhari, fi'il saat ini, perbuatan saat ini, marfu'un itu dirofakan. Fi'il mudhari itu dirofakan, yansuru, yadribu, yaftahu gitu ya. Malam yadhul, selama tidak masuk, malam yadhul, selama tidak masuk alaihi atas fi'lul hal, malam yadhul, selama tidak masuk alaihi atas fi'lul hal, nasibun apa amil nasab, au jazimun atau amil jazm. Yadribu dia rofa, kalau kemasukan amil nasab dia nasab dari lai yadriba, kemasukan amil jazm lam yadrib. Tapi asalnya adalah dia marfu. Fan nasibu, maka adapun nasab, amil nasab itu ru'yatul abdi melihatnya seorang hamba. Ru'yatul abdi melihatnya seorang hamba li fi'lihi pada perbuatannya si hamba. Wal jazimu, dan adapun amil jazm, wal jazimu, dan adapun amil jazm itu fatratuhu meninggalkannya si abdi, fatratuhu meninggalkannya si abdi, ansulukihi dari suluknya si abdi, ansulukihi dari suluknya si abdi. Faiza salima, maka jika selamat, faiza salima, maka jika selamat, al abdu, siapa seorang hamba, minal mulahazoti, dari menilai dirinya, minal mulahazoti, dari menilai dirinya, wal futuri, dan meninggalkan
wal futuri dan meninggalkan suluknya, wal futuri dan meninggalkan suluknya, irtafa'a maka naiklah, irtafa'a maka naiklah, qadruhu apa derajatnya si abdi, indal azizi di sisi Allah yang maha perkasa, al ghafuri yang maha pengampun. Fi'lul hal ini kan rofa, selama tidak masuk amil nasab dan amil jazm. Nah, pun juga manusia itu tinggi derajatnya selama tidak kemasukan amil nasab dengan amil jazm. Selama manusia tidak menilai dirinya sendiri, wah saya udah begini, kecuali menilai untuk introspeksi, bukan menilai untuk mulahazah, itu menilai dirinya gitu ya. Atau kemasukan amil jazm, terputus dia, meninggalkan dari suluknya, dari ibadahnya, dari rutinitas ibadahnya dia meninggalkan. Maka selama dia tidak kena dua hal ini, derajatnya dia naik di sisi Allah Al-Azizil Ghafur. Ilaihi kepada Allah lah yas'adu naik al-kalimu apa kalimat at-thayyibu yang baik, al-kalimu yang baik, at-thayyibu yang baik. Al-kalimut thayyib adalah kalimatul la ilaha illallah. Wal amalu sholihu dan adapun amal soleh yarfa'uhu menaikkan hu pada kalimut thayyib. Faslun ay haza faslun. Al-fa'ilu utawi fa'il itu marfu'un dirofakan. Wal maf'ulu dan adapun maf'ul itu mansubun dinasobkan. Fa'il dirofakan, maf'ul dinasobkan. Falamma ro'a maka tatkala melihat al-arifu orang yang ma'rifat, alla fa'ila bahwasanya tidak ada pelaku, Allah fa'ila bahwasanya tidak ada pelaku illallahu kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada pelaku siapapun kecuali pelaku itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ini melihat tidak ada pelaku lain kecuali Allah, azuma maka agunglah qadruhu apa derajatnya si arif. Warafa'a dan tinggi zikruhu apa penyebutannya si arif. Wa khada'a dan tunduk siapa si arif, wa khada'a dan tunduk siapa si arif, li jalalihi pada keagungannya Allah, wa tawaddu'a dan tawadu siapa si arif, inda suhudi kamalihi ketika menyaksikan kesempurnaannya Allah, inda suhudi kamalihi ketika menyaksikan kesempurnaannya Allah. Orang kalau sudah seperti ini mengatakan tidak ada fa'il kecuali Allah, tinggilah derajatnya, penyebutannya tinggi. Penyebutannya apa? Penyebutannya oleh makhluk-makhluk yang lain. Karena Allah ini kalau sudah senang sama manusia, seseorang Allah akan ikrar, Allah akan deklarasikan, saya cinta sama orang itu kepada malaikat yang ada di sekitar Allah. Malaikat yang ada di sekitar Allah akan bilang kepada malaikat yang ada di bawahnya, kepada makhluk yang di bawahnya, kepada makhluk yang bawahnya. Hattal hud, sampai seekor ikan pun juga akan diberitahu bahwa orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waro'a dan melihat nafsuhu siapa dirinya, nafsuhu siapa dirinya si arif, maf'ulan sebagai maf'ul objek, fantasoba maka tegaklah siapa si arif, li ibadatihi untuk ibadah kepada Allah, pada ibadah kepada Allah. Wa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa iza faragta maka jika sudah selesai siapa kamu, fansab maka lanjutkanlah dengan sungguh-sungguh tu fansab. Wa ila rabbika dan kepada Tuhanmu, farghab maka berharaplah, Faslun ay haza faslun, al halu utawi hal, keadaan hal itu wasfun adalah sifat, itu wasfu hayatil fa'il, sifat keadaannya fa'il pelaku, wal maf'uli dan maf'ul.
Hal adalah sifat keadaannya si fa'il maupun si maf'ul. Ja'a Zaidun, datang siapa si Zaid. Qaimun, qaiman, hale orang yang rokiban, hale orang yang berkendara itu keadaan, sifat keadaannya si fa'il atau maf'ul. Wa min sartihi, dan itu sebagian dari syaratnya hal. Wa min sarti, dan itu sebagian dari syaratnya hal. Syaratnya hal itu apa? Ayyakuna, akan ada apa hal. Ayyakuna, ada apa hal. Itu nakirotan, berupa isim nakiroh, mansubatan, yang dinasobkan. Jadi syaratnya hal itu adalah dia harus isim nakiroh, dan juga dia harus i'rabnya harus nasob. Apa maknanya ini menurut tasawuf? Fal arifu, maka utawi orang yang arif. Fal arifu, maka adapun orang yang arif, itu mutawajjihun, orang yang mengarah. Itu mutawajjihun, orang yang mengarah ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Mengarah apa? Fi islahi halihi, di dalam memperbaiki keadaannya si arif. Fi islahi halihi, di dalam memperbaiki keadaannya si arif. Mujtahidun, bersungguh-sungguh. Mujtahidun, bersungguh-sungguh. Fi tankiri nafsihi, di dalam mengingkari dirinya. Fi tankiri nafsihi, di dalam mengingkari dirinya. Jadi berusaha untuk mengingkari dirinya. Nggak ada aku, gua ini nggak ada, ana itu tidak ada. Jadi meleburkan dirinya. Tidak ada la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Haknya ini ilaha itu aku ini, nggak ada aku, nggak ada aku. Ini mengingkari dirinya. Kalau berbuat baik ini bukan aku, bukan saya ini mah, gitu ya. Kaila ya'rifa, agar tidak mengenal, agar tidak mengenal siapa sih, agar tidak mengenal siapa si man, siapa si orang tadi itu, agar dia tidak mengenal lagi terhadap dirinya. Sebab apa? Man arafa nafsahu arafa rabb. Orang yang sudah kenal sama dirinya, dia pasti akan mengenal Tuhannya. Jadi sudah nggak ada itu dirinya, yang dia kenal adalah Tuhannya, fana sudah dia. Fa ahwaluhu, maka adapun keadaannya man ma'allahi, beserta Allah, ma'allahi, bersama Allah, itu mustaqimatun, mustaqim, lurus. Itu mustaqimatun, lurus. Itu mustaqimatun, lurus. Muntasibatun, yang tegak. Muntasibatun, yang tegak. Wahia dan adapun akhwalihi, wahia dan adapun akhwalihi, akhwaluhu, keadaannya tadi. Wahia dan adapun keadaannya tadi, orang tadi bersama Allah itu, bisitri tauriyah, dengan menutup tauriyah, keberadaan diri. Bisitri tauriyati, dengan menutup keberadaan diri. Bisitri tauriyati, dengan menutup keberadaan diri. Menutup keberadaan diri itu sering kita sampaikan, bukan berarti kalau orang sodako, dan jangan sebutin namanya, sebutin aja hamba Allah. Itu bukan sitri tauriyah kalau dalam tasawuf gitu loh. Dalam tasawuf itu sebutin aja namanya. Yang ditutup itu bukan nama yang di situ, nama yang di sini nih yang ditutup. Bukan nama di situ, tapi nama yang di sini, bisitri tauriyah. Wan nakiratu, dan adapun nakirah itu muhtajibatun, menutup. Itu muhtajibatun, dapat menutup. Jadi nakirah itu dapat menutup. Maksudnya apa? Mengingkari diri manusia itu, mengingkari diri sendiri itu bisa menutup. Bisa menutup eksistensi dirinya sendiri. Kenapa? Karena saya nggak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Yahsabu, menyangka, hum, kepada mereka, al jahilu, siapa orang yang tidak tahu, al jahilu, siapa orang yang tidak tahu, agniya'a, sebagai orang-orang yang kaya. Agniya'a, sebagai orang-orang yang kaya. Kenapa orang yang tidak tahu itu menyangka dia itu orang yang kaya? Minat ta'affufi, dari memelihara diri. Minat ta'affufi, dari memelihara diri. Melihara diri dari minta-minta. Orang nggak tahu kalau dia ini orang butuh sesuatu gitu ya. Tapi karena dia menahan diri untuk nggak minta-minta. Maka kemudian orang menyangka, oh dia mah orangnya cukup aja gitu ya.
agnia, dia cukup gitu. Kenapa? Karena dia bisa sitri taurih ya tuh, menutup keberadaan dirinya. Kemudian dia juga bisa menahan diri dari meminta. Tapi kalau orang meskipun dia kaya raya banyak uang, tapi dia tidak bisa ta'affuf, maka tetap aja orang itu dibilang orang miskin. Itu kan orang kaya banget, tapi tetap aja sono minta ini, kan jadi rendah dirinya, menjadi rendah. Faslun ay haza faslun at-tamyizu utawi tamyiz. At-tamyizu adapun tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu kalau di kita itu apa? Apane gitu ya. Ada 12 apane gitu ya. Ini ra'aitu ahada asaro, sesungguhnya aku melihat ada 11. Apa nih yang 11 nih? 11 itu apa? Kaukaban, apa namanya, planetnya. Itu tamyiz namanya. Tamyiz itu apa? Itu tafsiru ma, menafsirkan sesuatu. Tafsiru ma, mentafsirkan sesuatu, abhama yang masih samar apa ma. Kan kayak tadi tuh, aku melihat 11. Kan masih samar tuh, 11. Apaan yang 11 gitu kan? Nah itu namanya tamyiz, kaukaban. Oh yang 11 itu adalah bintangnya. Watabyinu ma, dan itu menjelaskan sesuatu. Tamyiz itu adalah watabyinu ma, dan menjelaskan sesuatu. Lam yakun yang tidak ada. Lam yakun yang tidak ada apa ma, itu yufhamu, dapat dipahami apa ma. Sesuatu yang belum dapat dipahami dijelaskan, itu namanya tamyiz. Nah dalam tasawuf juga begitu. Fal kaumu maka adapun kaum. Fal kaumu maka adapun kaum. Bil ilmi dengan ilmu. Bil ilmi itu dengan ilmu. Mayyazu dapat membedakan. Mayyazu dapat membedakan siapa si kaum. Al-haqqo pada yang benar. Al-haqqo pada yang benar. Minal batili dari yang batil. Watabayyana dan dapat menjelaskan siapa si kaum. Watabayyana dapat menjelaskan lahum pada si kaum bisuluki dengan suluk al-hali saat ini, bisulukil hali dengan suluk al-haliya saat ini, minal atili dari sia-sia, wala yakunu minal atili dari yang sia-sia. Jadi kaum yang punya ilmu dapat membedakan yang mana yang benar dan mana yang batil. Yang juga bisa menjelaskan tentang suluk dengan perjalanan ibadah. Yang perjalanan ibadah itu tidak sia-sia. Kan ada ibadah yang sia-sia. Ya banyak sia-sia karena batal urusan fikihnya, sia-sia karena batal urusan tasawufnya. Wala yakunu, dan tidak ada at-tamyizu apa tamyiz illa kecuali ba'da tamamil kalami, setelah sempurnanya kalam. Tamyiz itu tidak boleh ada kecuali kalamnya sudah sempurna. Wa kadzalika, dan seperti itulah tafaqahu apa mendalami agama. Tafaquh mendalami agama. Siapa mereka? Tafaqahu mendalami agama. Siapa mereka? Summa tazalu, kemudian dia apa menyendiri. Summa tazalu, kemudian menyendiri. Siapa sih mereka? Apa namanya? Uzlah. Kemudian dia uzlah itu menyendiri gitu. Menyendiri uzlah itu jangan dilakuin kalau dia belum tafakuh. Nanti kalau dia belum tafakuh kemudian dia menyendiri, nanti kemudian di dalam penyendirian itu datanglah makhluk yang mengaku-ngaku ini, ngaku-ngaku itu, keluar dia dari situ ngaku jadi nabi sudah. Gitu. Ngaku dapat wangsit ini, ngaku dapat wangsit itu. Kenapa? Karena nggak ada tafakuhnya gitu loh. Itu yang terjadi gitu loh. Makanya uzlah itu, menyendiri itu perlu menyendiri. Manusia itu perlu menyendiri. Kalau kita udah dikasih tuh, kalau emang ada susah, kalau emang susah mau menyendiri, ke gua ya takut, ke atas juga bingung gitu kan, ke atas bukit juga bingung, udah tawajuh. Nah itu namanya uzlah. Tawajuh itu namanya uzlah. Perlu uzlah itu. Tapi harus dengan tafakuh dulu gitu.
Sebab apa? Nanti ketika uzlah itu namanya kan menyendiri. Ketika orang itu sendirian, itu pasti ditemani, pasti akan datang, pasti akan muncul sesuatu tuh, sesuatu yang gaib-gaib itu pasti akan muncul. Kalau dia nggak punya pengertian tentang agama, maka jadi rusak. Itulah yang kemudian terjadi. Keluar langsung bilang, saya dapat wahyu, saya adalah nabi, gitu kan. Wa ahkamu, dan menyempurnakan siapa si kaum al-ilma pada ilmu, summa tamayyazu, kemudian memisahkan diri siapa si kaum. Summa tamayyazu, kemudian memisahkan diri siapa si kaum. Ya, Al-Ghazali kan begitu, sempurna dia ilmunya, baru kemudian dia melakukan uzlah. Falamma tamat, maka tatkala sempurna, lahum pada mereka kaum, rutbatut tamyizi, apa tingkatan tamyiz, rutbatut tamyizi, apa tingkatan tamyiz, nasoba maka menyiapkan hum pada mereka kaum, Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, li islahi ibadihi, untuk memperbagus hamba-hambanya Allah. Li islahi ibadihi, untuk memperbagus hamba-hambanya Allah. Wa mayyaza, dan membedakan siapa Allahum kepada mereka. Fastakhlaso, maka menjadi murni. Fastakhlaso, maka menjadikan murni siapa Allah hum pada mereka, liwidadihi, pada cintanya Allah. Kalau orang sudah seperti itu, tafakuh, lalu kemudian dia bisa berhasil uzlah, menyempurnakan ilmunya, kemudian dia memisahkan dirinya, maka tatkala sudah seperti itu, Allah siapkan kepada mereka untuk memperbagus hamba-hambanya Allah. Jadilah dia guru mursyid, guru pembimbing. Yang untuk apa? Yang untuk memperbagusi, memaslahatkan hamba-hambanya Allah. Tapi orang yang belum punya kesiapan ini, jangan coba-coba mengurus sebuah masyarakat atau mengurus hamba-hambanya Allah yang kagak punya kesiapan ini, gitu loh. Kenapa? Karena nanti hamba-hambanya Allah akan jadi rusak gara-gara dia, gitu loh. Kenapa? Karena gurunya rusak, ya muridnya juga ikut rusak. Dan kemudian menjadi tidak murni lagi, sudah tidak bisa lagi tugasnya sebagai tamyiz, sebagai tafsir, tabyin, sebagai menafsirkan sesuatu yang belum samar, sesuatu yang masih samar, menjelaskan sesuatu yang belum bisa dipahami. Nggak bisa dia melakukan ini nih, tidak bisa dia sebagai mumayyiz, tidak bisa dia berlaku sebagai tamyiz, nggak bisa. Kenapa? Karena belum tafakuh. Cukup tafakuh? Enggak, dia belum iktizal. Iktizal itu urusan tasawuf itu. Kemudian dia belum menyempurnakan ilmu, itu urusan syariat. Tamayyazu, dia memisahkan dirinya, itu urusan tasawuf, urusan hakikat, gitu. Baru kemudian ketika dia punya syariat dan hakikat, Allah siapkan kepada orang itu untuk memperbagus hamba-hambanya Allah. Sebab kalau nggak begini, merusak, malah hamba-hamba Allah ini jadi rusak, gitu. Jadi rusak gara-gara orang ini jadi rusak, gitu. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, liyamiza agar memisahkan Allah, siapa Allah, al-khabisa, pada yang buruk, minat thayyibi, dari yang baik. Itu tugasnya sebagai tamyiz. Babul badli, bab tentang badal, pengganti. Babul badal, bab tentang badal, pengganti. Al-badlu, adapun badal. Al-badlu, adapun badal itu arifin, al-kullu, apa semuanya, total berubah, total berubah, orang ini berubah total. Wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha naziratun. Wujuhun, wajah-wajah, yauma izin, pada hari itu, nadiratun, berseri-seri, ila rabbiha, kepada Tuhannya, naziratun, memandang. Syair, qulubul arifina laha uyunun. Qulubul arifina, hatinya orang-orang yang ma'rifat. Qulubul arifina, hatinya orang-orang yang makrifat, laha, pada qulub, uyunun, utawi uyunun, ada mata. Orang makrifat itu punya mata, hatinya punya mata. Taro, yang dapat melihat, apa uyun, malayaro, pada sesuatu, layaro, yang tidak bisa melihat, hu, pada ma, an-naziruna, orang-orang yang melihat.
orang ma'rifat itu punya mata yang bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat. Wa ajnihatun, dan punya sayap. Wa ajnihatun, dan punya sayap. Tatiru, yang bisa terbang. Tatiru, yang bisa terbang. Apa ajniha? Bigoiri roishin, bigoiri roishin, dengan tanpa bulu. Bigoiri roishin, dengan tanpa bulu. Kemana terbangnya? Ila malakuti rabbil alamin, ke kerajaan Allah semesta alam. Ila malakuti rabbil alamin, kepada kerajaan Tuhan semesta alam. Yang kedua, wa badlul ba'di. Yang kedua namanya badlul ba'di. Badal ba'di minal kul. Jadi mengganti sebagian dari semua, mengganti sebagian dari semuanya. Apa misalnya? Contohnya, qara'tu al-kitaba, aku membaca kitab, nisfahu, setengahnya, gitu loh. Nah itu kitabnya nggak hilang, yang diganti cuma sebagiannya aja. Saya membaca kitab, oh berarti semuanya, sebagiannya, gitu loh. Itu namanya badal, menggantikan kitab, bukan semuanya, jadi nisfahu, setengahnya. Itu badal kul, badal ba'di. Badal ba'di ini kalau dalam tasawuf namanya badlul abidin, badalnya orang ahli ibadah. Badlul abidin, badalnya orang yang ahli ibadah. Apa maksudnya? Badalu, mengganti siapa si abidin, bil ma'asi, dengan kemaksiatan, at-ta'ati, pada ketaatan. Wa badalu, dan mengganti siapa si abidin, bil lazati, dengan berbagai kelezatan, bil lazati, dengan berbagai kelezatan, al mujahadati, mujahadah. Itu namanya badal ba'di, gitu ya. Perbuatannya sama, tapi perbuatannya dirubah. Yang tadinya maksiat menjadi taat. Yang dulunya lebih nyaman duduk di depan game 1 jam, sekarang mah nyaman duduk 1 jam di atas sejadah. Itu abidin tuh, merubah. Duduknya mah sama, tapi dirubah, gitu ya. Faulaika, maka mereka itulah, yubadilu, yang dapat yubadilu, yang mengganti. Faulaika, maka merekalah, yubadilu, yang mengganti. Allah, siapa Allah, sayiatihim, dosa keburukan mereka, hasanatin, dengan kebaikan. Yang ketiga, wabadlul istimali, dan badal istimal namanya. Badal istimal, badal yang mencakup. Apa ini? Apa namanya? Badal yang mencakup. Apa? Contohnya misalnya, a'jabani Zaidun. A'jabani, membuat takjub kepadaku, Zaidun, Zaid. Zaid ini membuat aku takjub. Apa nih yang membuat takjubnya itu? Hulukuhu, akhlaknya. Oh, ternyata yang membuat takjub itu hulukuhu, akhlaknya. Bukan misalnya wajhuhu, wajahnya. Apa, tapi hulukuhu, akhlak itu namanya badal istimal. Kalau dalam tasawuf, liqaumin, badal istimal ini untuk kaum, istamalat, yang mengandung, a'maluhum, apa perbuatan mereka, istamalat, yang mengandung, a'maluhum, apa perbuatan mereka, ala khaufin, atas khauf, takut, waroja'in, dan roja, optimisme. Fa'atau, maka memberikan siapa si mereka kaum, ma, pada sesuatu, yarjuna, yang mengharap siapa mereka. Wa amanu, dan memberi keamanan siapa si kaum, mimma, dari sesuatu, wa amanu, dan aman gitu ya. Oh gini, fa'utu ma yarjuna wa amanu mimma yakhafun. Fa'utu, maka diberikan siapa si kaum ini, kaum yang amalan-amalannya ini terkandung rasa khauf dan roja,
maka diberikan mereka sesuatu yarjuna yang berharap siapa si kaum, wa amanu dan aman siapa si kaum, mimma dari sesuatu yakhafuna yang takut siapa si kaum. Jadi kan ada orang amal kita ini kan manusia ini harus punya dua ini. Dia harus punya khauf, juga harus punya roja. Manusia khaufnya sama rojanya, optimismenya sama pesimismenya ini harus seimbang. Tidak boleh dia itu terlalu optimis, tidak boleh dia terlalu pesimis. Nah, orang beribadah ini harus dua ini nih. Kalau orang beribadah dengan dua ini, maka dia akan diberikan sesuatu yang diharapkan, dan dia akan aman dari sesuatu yang dia takutkan. Allah, ingatlah, inna auliya Allahi, sesungguhnya para wali-walinya Allah, la khaufun, tidak ada ketakutan, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak ada mereka yahzanuna, sedih siapa mereka. Kenapa? Karena tadi khauf sama rojaknya ini seimbang. Khauf takut mulu, oh saya ibadah ini nanti terima nggak ya, nanti diterima nggak ya. Boleh punya khauf itu, tapi jangan terlalu banyak. Nanti sholatnya nggak jadi mulu. Allah, bentar lagi. Allah, bentar lagi. Allah Akbar gitu. Khaufnya. Tapi juga jangan terlalu pede, jangan terlalu rojak. Udahlah, terima gitu ya, terlalu rojak, terlalu optimis. Jadi harus seimbang gitu. Ketika orang khauf, dia harus, ketika khauf banget naik rojaknya. Ketika dia terlalu optimisme banget, udahlah kalau saya udah begini, udah pasti surganya saya mah. Kasih khaufnya nih, belum tentu diterima itu. Banyak banget amalan-amalan yang nggak diterima sama Allah, dikasih ketakutan dia. Maka kemudian menjadi seimbang antara khauf sama roja. Wabadul golat yang keempat, wabadul golat namanya ba'dul, wabadul golat namanya ba'dul golat. Apa itu ba'dul golat itu? Ba'dul matrudin, badalnya orang-orang yang tertolak. Badrul madrudin, badalnya orang-orang yang tertolak. Ba'u yang menjual siapa si matrudin, ba'u yang menjual siapa si matrudin. Nasibahum pada nasibnya mereka, nasibahu pada nasibnya mereka, minal kurbi dari pada kedekatan Allah, minal kurbi dari takarrub, minal kurbi dari takarrub, dekat kepada Allah. Dia menjual dirinya untuk urusan-urusan dunia ketimbang dia mendekatkan diri kepada Allah. Dia lebih bela urusan dunianya ketimbang dia mendekatkan diri kepada Allah. Dia rela untuk nginjek-injek perintahnya Allah, untuk mengerjakan larangan-larangan Allah. Itu namanya badal matrudin. Bihuzuzin ajilah, menjualnya itu bihuzuzin dengan bagian-bagian, dengan hasrat-hasrat, bihuzuzin dengan bagian-bagian atau dengan hasrat-hasrat, ajilatin yang cepat, dunia, ajilatin yang cepat, maksudnya dunia, diganti dijual dengan hasrat duniawi, kayak tadi tuh, hasrat duniawi dijual. Bisa, itulah seburuk-buruknya, lizolimina, pada orang-orang yang zalim, badala mengganti Allah. Badala mengganti Allah. Orang yang menjual, mengganti Allah untuk urusan-urusan dunianya, itu adalah seburuk-buruknya. Kalau dalam ilmu nahu namanya badal golat, mengganti Allah dengan sesuatu yang sifatnya buruk, namanya badul golata. Wallahu a'lam bishawab. Ini tinggal 4 fasa lagi. Jadi insyaallah kalau enggak malam Sabtu depan, malam Sabtu ini kita hatamin. Kalau enggak ya malam Sabtu depannya kita hatamin. Jadi ini kita akan baca sekali lagi. Hatam sudah ini, Nahul Qulub sogirnya, ya biar sempurna. Kubroknya hatam, sugroknya hatam. Jadi nanti tinggal dipikirin aja apa nanti setelah ini bagaimana. Jadi mungkin saya belum tahu nanti apa, nanti malam Sabtu kita ngaji sekaligus ini menghatamkan ini, atau nanti sekalian malam Sabtu yang selanjutnya baru khataman. Nanti dikabarin. Alhamdulillah sebentar lagi kita sudah khatam di Nahwul Qulub As-Sugra. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.